Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fajrin, salah satu peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN. Materi ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang merupakan nilai-nilai dasar CPNS atau singkatan dari ANEKA. Namun, untuk kali ini saya akan membahas materi komitmen mutu dan anti korupsi. Materi yang pertama yaitu mengenai komitmen mutu. Terdiri dari dua pokok bahasan. Yang pertama, 1. Efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Aktualisasi inovasi dan komitmen mutu. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. Berpikir kreatif, membangun komitmen mutu melalui inovasi. Konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. 1. Konsep efektivitas dan efisiensi. Tingkat efektivitas adalah keterkaitan target yang telah direncanakan baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan. Tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dan menyelesaikan kegiatan. 2. Konsep inovasi. Esensi yang terkandung dalam istilah inovasi adalah perubahan. 3. Konsep dasar pengertian umum. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian kinerja. Nilai dasar orientasi mutu terbagi atas 4, yaitu 1. Manajemen mutu, 2. Teknik metode perbaikan mutu, 3. Nilai-nilai dasar orientasi mutu, 4. Implementasi mutu dalam layanan publik. Keterangan-keterangan sebagai berikut. Peningkatan produktivitas aparatur. Input, proses, output. Input, bahan baku sarana, prasarana, input, lingkungan. Proses, bekerja optimal, tanggung jawab bersama, penilaian objektif, motivasi kemampuan, pendidikan, dan pelatihan. Output, produktivitas meningkat. Peningkatan yang kuat dan memberdayakan. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi strategi pendekatan inovatif dalam memberikan layanan kepada publik dimulai dengan menumbuhkan kesadaran pegawai akan pentingnya menghargai inovasi hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang, walaupun idenya datang dari kelompok bawahan. Aktualisasi inovasi dan komitmen mutu. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Landasan komitmen mutu. Target utama kinerja aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. Ada dua paradigma layanan yang diberikan aparatur, yaitu merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan merujuk pada kebutuhan masyarakat. Berpikir kreatif, bagan sebagai berikut. Kreativitas dalam pelayanan. Kreativitas dalam pelayanan merupakan aktualisasi hasil berpikir kreatif. Teknik berpikir kreatif. Berpikir kreatif menunjukkan kemampuan orang untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Membangun komitmen mutu melalui inovasi. Best practice inovasi dalam pelayanan. Kriteria terhadap pelayanan publik yang dikategorikan sebagai best practice. Pelayanan publik itu telah memberikan nilai tambah kepada masyarakat maupun pemangku lainnya. Best practice itu dapat memberikan inspirasi terhadap kegiatan serupa. Peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan. Beberapa sifat yang harus dimiliki oleh aparatur yang mampu menciptakan inovasi adalah 1. Senantiasa merasa butuh untuk terus mengembangkan kemampuan. 2. Bersifat dinamis dan berpikir kritis terhadap situasi yang berkembang. 3. Selalu menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melakukan kreativitas dan inovasi. 3. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu untuk keunggulan bersaing. Setiap aparatur didorong untuk memiliki sense of quality dan semangat besar yang tinggi, sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara. Kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selanjutnya, kita masuk di anti korupsi. Ada 3 konsep anti korupsi. Sadar anti korupsi. 2. Niat dan semangat dan komitmen untuk jauh dari korupsi. 3. Membangun sistem integritas. Dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Makna dan faktor korupsi. Delik tindak korupsi. Tunas integritas, identifikasi nilai dasar anti korupsi, penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi, penanaman nilai dan integritas. Baik, selanjutnya kita akan membahas sadar anti korupsi. Dampak korupsi secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya, tata ekonomi, pemborosan sumber-sumber larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, tata sosial budaya, revolusi sosial dan ketimpangan sosial, tata politik, ketidakstabilan politik, pengambilan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, tata administrasi, tidak efisien, kurang kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Makna dan faktor korupsi. Menurut Robert Klitgard, korupsi adalah diskresi atau monopoli tanpa adanya akuntabilitas, di mana niat didukung oleh kesempatan sama dengan korupsi. Selanjutnya, delik tindak pidana korupsi terbagi atas 2, yaitu 2 jenis delik mengatur tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 28 jenis delik mengatur tentang perilaku penyelenggaraan negara terkait dengan kekuasaannya. Kemudian 2. Niat, semangat, dan komitmen untuk jauh dari korupsi. Niat, semangat, dan komitmen untuk jauh dari korupsi. Spiritual accountability sama dengan niat baik, sama dengan visi dan misi baik, sama dengan usaha terbaik, sama dengan hasil yang terbaik. CPNS pun mempunyai spiritual accountability. CPNS pun manusia ia implementasikan dalam public accountability. PNS yang selalu ingat akan selalu mempunyai niat yang baik, dan hal tersebut menjadi energi kuat untuk selalu semangat. Jadi, saat Anda telah mencapai kesadaran anti korupsi secara menyeluruh dan utuh, maka hal tersebut tidak hanya sampai menjadi semangat, namun akan terus bergerak hingga menjadi komitmen integritas. Anda sudah melangkah lebih jauh, bukan sekedar menghindar namun mencari solusi terhadap fenomena korupsi. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang membangun sistem integritas. Bagaimana? Kita lanjutkan. Selanjutnya, berikut bagan konsep sistem integritas nasional. Membangun sistem integritas. Ada 4 konsep. Yang pertama, tunas integritas. Tunas integritas adalah individu yang terpilih untuk memastikan lebih banyak lagi personil organisasi yang memiliki integritas tinggi serta berpikir nyata dalam membangun sistem integritas di organisasinya. Yang kedua, identifikasi nilai dasar anti korupsi. Nilai anti korupsi jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi. Upaya penyelarasan nilai tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa para pegawai yang mengusung integritas atau anti korupsi mendapatkan payung dan tepat di dalamnya organisasi. Terakhir, penanaman nilai dan integritas. Penanaman dilakukan dengan 3 pendekatan. Pertama, kesediaan, kedua, identifikasi, dan ketiga, internalisasi. Itulah tadi pembahasan singkat saya terkait komitmen mutu dan anti korupsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.